Makna sukses itu seperti kompas hidup kita. Jika salah memahami makna sukses, maka kita akan salah arah. Jika salah memilih role model bagi kita dan anak-anak kita, maka siap-siap tersesat dan mengorbankan orang lain. Nabi Muhammad SAW lebih memilih miskin. Meski bukit-bukit di Mekah ditawarkan diubah menjadi emas untuknya jika beliau mau. Nabi Isa alaihissalam yang diberikan mukjizat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang mati, tidak juga memilih kaya. Bahkan Siddhartha Gautama melengsarkan dirinya sebagai putra mahkota dan hidup sangat ala kadar. Kenapa umat mereka justru memilih kaya raya? Siapa penuntunnya? Tapi kalau kita bisa kaya raya, kan bisa bantu banyak orang, Mas J. Biasanya orang yang berkata begitu akan terlena saat ia kaya raya dan akan oportunis plus manipulatif dalam proses menuju kaya. Karena nggak bisa membedakan mana tujuan, jalan, dan kendaraan. Jika bermanfaat bagi banyak orang adalah tujuan kita, nggak perlu menunggu kaya. Bisa jadi jalannya dengan membantu kawan mencari lowongan kerja, memberikan informasi, mengajar ngaji, memberi solusi pernikahan, atau mengajarkan mereka berdagang. Sedekah yang kita berikan bisa jadi hanya solusi sementara, yang belum tentu terbaik. Jika mereka yang kita sedekahi mampu berkarya, mungkin ilmu dan akses pasar akan lebih bermanfaat bagi mereka. Tapi masjid, bangun masjid kan nggak hanya perlu nasihat, perlu duit nyata. Bahasan ini detailnya di bab konsep rezeki. Jawaban singkatnya adalah Allah Maha Kaya dan Allah lah yang mengkayakan kita, bukan semata karena ikhtiar kita. Sejenak saya teringat perkataan Gus Bahat. Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50. Suatu saat, seorang alumni IKEM mendoakan saya. Semoga Mas J bisa jadi triliuner seperti Anu. Dia menyebut salah satu nama tokoh pengusaha. Saya jawab, nggak amin. Kemudian dia bertanya, kenapa kok nggak ngaminin? Saya jawab, ya emang bukan itu cita-citaku. Aku lebih memilih menciptakan 1.000 miliarder atau 1 juta jutawan dermawan, tentu aja dengan ridho dari Allah. Lantas apa bedanya? Anggap aja rezeki itu linear dengan yang saya kerjakan. Maka upaya saya untuk menjadi triliuner membutuhkan 1 juta upaya X, misalkan seperti itu. Jika saya triliuner, maka uang triliun itu akan bergantung pada 1 orang, yaitu saya. Jika saya mati, maka kebermanfaatan harta saya akan sangat bergantung pada pengganti saya setelah itu. Mungkin bisa juga cakar-cakaran, seperti kebanyakan pewaris konglomerat. Beda kasus jika setelah saya mencapai 1 miliar, kemudian saya gunakan sisa energi saya untuk membantu orang lain membangun usahanya. Gratis! Maka tumpuan ekonomi tak bergantung pada satu sosok. Lagian gaya hidup saya juga ala kadar, yang penting nyaman, nggak harus mahal, nggak harus bermerek mewah. Toh jika saya lalai saat saya kaya dan berfoya-ria, akan lebih kecil risikonya mubadir dibanding jika saya jadi crazy rich. Apa gue? Sugih gendeng. Maksudnya kita nggak boleh jadi triliuner. Saya nggak bilang gitu loh. Sampean yang bilang. Hanya saja saya nggak berupaya menjadi triliuner dan itu bukan tujuan saya.
Bisnis pun tak lantas dilambatkan atau dihentikan saat mencapai 1 miliar atau bahkan lebih. Bahkan angka 1 miliar pun itu juga hanya ilustrasi aja. Bukan patokan persis gitu, bukan. Kenyataannya ya nggak ngejar itu. Yang paling penting bisnis untung. Nggak rugi dan nggak merugikan orang lain. Yang penting juga harus bermanfaat bagi orang lain. Jika Allah memberikan kemudahan untuk bertumbuh melebihi keinginan saya, semoga saya dapat mengemban amanah penyalurannya. Terus jadi triliuner mau nggak masih? Biasa aja. Nggak pengen juga. Nggak nolak juga. Jika menurut Allah, saya nggak pantas mengemban amanah itu, ya mending saya nggak usah kaya. Daripada jadi mudorot. Paham nggak sih? Tapi masih, tapi lagi. Kalau bisnis kita sudah bertumbuh besar, kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang. Ya sekilas kalimat itu terbaca benar. Namun belum tentu jika tahu kenyataan di lapangan. Apa yang terjadi? Karyawan hidup pas-pasan, bosnya foya-foya, supplier ditekan dan bayarnya lama, kompetitor digilas sampai mati, promosi cenderung menciptakan dampak konsumerisme berlebih, nggak peduli dampak lingkungan akibat bisnisnya, dan yang penting omset besar. Jadi sibuk ngurusin bisnis, ibadah makin berkurang, ngaji ogah-ogahan. Jika tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, maka jalan yang kita tempuh nggak boleh berlawanan dengan tujuan tersebut, alias menjaga keberkahan dalam setiap prosesnya. Misalnya, kita dihadapkan oleh suatu pilihan dalam menjalankan bisnis. A. Membeli mesin agar produksi lebih banyak, profit lebih besar. B. Menggunakan tenaga manusia dengan risiko banyak drama, lebih lambat, profit lebih kecil. Mana yang akan kita pilih? Ya, tergantung sih. Tujuan utama yang tersembunyi di hati kecil kita dan keterdesakan situasi kita. Bisa jadi memilih jalan A. Itu nggak salah. Karena untuk menjaga standarisasi kualitas agar nggak mengecewakan pelanggan. Setiap keputusan tentu ada konsekuensinya. Jika memang tujuan kita menjadi jembatan rezeki bagi orang lain, maka drama karyawan adalah proses yang harus kita jalani sebagai bagian dari ladang amal dan ibadah kita kepada Allah. Andai dikarenakan menjadi jembatan, kemudian Allah memberikan kelimpahan kepada kita, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Asalkan makna sukses kita nggak berlomba dengan orang lain, termasuk kompetitor, maka kita akan menjadikan bisnis kita sebagai bahtera penyelamat banyak orang. Bisa jadi kompetitor adalah kawan kita untuk mengedukasi pasar, sehingga market size-nya naik. Dan bisa jadi kompetitor juga membantu kita mengentaskan kemiskinan. Tentu, jangan dicerna buta dengan menerima sembarang orang dalam organisasi kita. Ibarat Nabi Nuh pun memilih bibit-bibit yang pantas diprioritaskan dalam bahtera kita. Kilauan materi sering membuat kita makin ambisius dan membahayakan orang-orang sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus, ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga tersadar sebelum terlambat. Kebangkrutan seringkali adalah kejadian yang bagus. Karena berusaha meriset penghambaan kita terhadap penilaian manusia. Awalnya mungkin protes kepada Allah. Namun jika direnungkan secara mendalam, kebangkrutan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin kita belum sepenuhnya kembali ke jalan yang benar. Yang penting, kita terus berjalan ke arah yang benar. Jadi, apakah harus jadi pengusaha? Lah emang hanya pengusaha yang mulia. Apakah profesi dokter, guru, dai, insinyur, bahkan buruh nggak mulia? Kembali lagi ke tujuannya itu apa? Emang tiket ke surga hanya buat pengusaha? Bahkan hisapnya pengusaha paling lama.
Karena tiap harta harus dipertanggungjawabkan perolehannya dan peruntukannya. Jadi dokter yang nggak komersial, memberi gratis ke duafa, profesi mulia. Jadi guru untuk menyiapkan generasi penerus yang berakhlak, profesi mulia. Jadi buruh yang amanah menjadi bagian dari pembangunan yang berkualitas, profesi yang mulia juga. Profesi hanyalah kendaraan yang kita pilih. Boleh juga berpindah profesi. Asalkan tujuannya tetap sama. Mati masuk surga atau husnul khotimah. Jalannya melalui ibadah, ngaji, menebar manfaat bagi sama. Terus harta itu apa posisinya? Harta itu seperti bahan bakar. Kalau dibuat berfoya-foya, akan membakar diri kita. Kalau dibagi-bagikan dan dimanfaatkan buat kebaikan, akan jadi bahan bakar menuju surga. Katanya nih, harta itu titipan. Jadi bukan punya kita kan? Terus kenapa dikekepin sendiri terus? Tahu nggak dikekepin? Dipegangin loh, kekepin terus. Kalaupun nggak ada harta, masih ada tenaga, pikiran, perkataan, bahkan senyuman untuk bersedekah. Begini ringkasnya. Tujuannya apa? Mati masuk surga. Jalannya ibadah dan menebar manfaat bagi sesama. Kendaraannya apa? Terserah. Pilih profesinya atau peran Anda. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sering dengar ini? Apakah kita mengimani hadis tersebut atau hanya sekedar menjadi slogan nasihat bagi orang lain, tapi bukan bagi diri kita sendiri?